Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bicara tentang penegakan hukum. Allah SWT mewajibkan semua orang yang berkenaan dengan hukum untuk menegakkan keadilan hukum. Innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu dengan sebuah perintah untuk berlaku adil. Sayangnya, adil ini lebih mudah kalau dilakukan untuk orang yang di bawah. Ibarat menggergaji kayu. Kalau gergajinya itu kayunya di bawah, gampang, tinggal tekan aja, grek, grek, grek. Kenapa? Karena resikonya jatuh ke bawah semua. Coba kita disuruh menggergaji kayu yang ada di atas kepala kita. Gergajilah. Begitu kita gergaji, grek, grek, matanya kelilipan, betul nggak? Abu kena mata, susah. Begitu susahnya kalau menggergaji yang sebelah atas. Padahal Allah mengatakan kalau untuk keadilan atas bawah sama saja. Tapi kenyataannya ke bawah gampang, ke atas repot. Begitu. Nyolong sendal, setahun penjara, cepret. Udah, nangis-nangis pun tiada maaf bagimu. Nyolong kambing, 2 tahun penjara, cecok, nangis-nangis pun tiada maaf bagimu. Nyolong kerbau, cetek, 4 tahun penjara, tiada maaf bagimu. Korupsi 1 triliun, mikir, tiba-tiba buron. Korupsi 1,5 triliun, buron. Bunglon. Wah, luar biasa. Yang di bawah heran, loh Pak, itu korupsinya gede, nyolongnya gede kok aman. Ya kan kamu sudah diputus pengadilan, diam saja, jangan banyak ngomong. Dia pun di penjara nangis. Mengapa tiada maaf darimu, lantaran kamu cuma nyolong kambing. Coba kalau nyolong yang gede. Ini penyakit umat. Makanya Nabi mengatakan 3 hakim zaman Rasulullah, 2 masuk neraka, 1 yang selamat masuk surga. Kalau sekarang 1000 hakim, takutnya 1001 masuk neraka. Loh, kok bisa? Yang satu menteri kehakimannya. Mengerikan hari ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah dipilih Allah, punya posisi sebagai salah satu daripada penegak hukum, maka kita harus perbaiki dulu niat kita, bahwa kita bekerja ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena manusia. Jangan sampai kita menghukum karena marah, karena dendam, tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang keras untuk ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai contoh yang hebat, menegakkan keadilan dan bertindak dengan karena niat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari Sayyidina Ali duel dalam perang, main pedang dengan musuh orang kafir,
tak tik tuk terus diserang musuhnya sampai musuhnya jatuh ke tanah, pedangnya lepas. Sayyidina Ali angkat pedang mau dipancung itu musuhnya, itu diinjek dadanya. Waktu diangkat pedangnya begitu, tiba-tiba musuhnya ini, orang kafir ini, meludahi Sayyidina Ali. Twih. Sayyidina Ali stop langsung, berhenti, ditinggalin nih musuh, ditinggalin. Apa karena jijik kena ludah gitu ya? Sayyidina Ali pergi, musuhnya heran, Ali, kok saya ditinggalin? Padahal tinggal bacok aja lehernya tadi. Apa kata Sayyidina Ali? Awalnya waktu kamu sudah saya injek, mau saya bacok, niat saya membunuh kamu karena Allah. Tapi begitu kamu ludahi muka saya, niat saya berubah. Saya takut saya memancung kamu karena marah kamu ludahi. Kalau gara-gara kau ludahi saya pancung kamu, saya tidak ada hak di sisi Allah SWT. Saya berlaku zalim. Tapi kalau kamu karena melawan agama Allah saya pancung, saya berdiri di atas hukum Allah SWT. Maka saya tidak jadi memancungmu karena saya takut pada Allah. Hati saya lain niat untuk memancungmu. Kata orang kafir ini, kalau begitu saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kita merasa kalau ada orang menangkap salah satu daripada institusi kita dikatakan mau menghancurkan institusi kita. Tidak. Jangan karena buruk rupa kaca dibelah. Kalau muka kita bopeng, kita lihat di cermin, cerminnya dibanting. 1000 kali pun cermin dibanting, muka kita tetap bokeng. Betul? Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, bahwa sesungguhnya berwibawanya hukum itu berada di tangan sang pemimpin. Pernah satu hari ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah. Pada saat itu puluhan ribu orang Islam membangkang, tidak mau membayar zakat. Padahal zakat itu rukun Islam. Ini hukum agama yang harus ditegakkan. Maka pada saat itu puluhan ribu membangkang. Khalifah Abu Bakar bermusyawarah dengan pembesar-pembesar Islam waktu itu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tidak bayar zakat kita serang, kita perangi sampai mereka tunduk dan mau bayar zakat. Saat itu Umar bin Khattab membantah, wahai Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, bukankah mereka telah mengucapkan syahadat? Benar, mereka orang Islam telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukankah mereka melaksanakan sholat? Benar, kata Sayyidina Abu Bakar, mereka melaksanakan sholat, tapi mereka tidak bayar zakat. Ini hukum agama yang harus ditegakkan, saya akan serang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, adakah engkau akan menyerang orang yang telah mengucapkan syahadat dan membayar zakat dan menegakkan sholat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas, wahai Umar, demi Allah, kalau dulu zaman Rasul mereka membayar zakat onta dengan talinya, pada zaman aku dia bayar zakat onta tidak pakai tali, talinya ku tagih. Ini penegakan hukum yang luar biasa dari seorang Khalifah Abu Bakar yang begitu lemah lembut, begitu lemah lembut, suka menangis. Tapi ketika hukum ditantang, tidak ada pandang bulu, pecah perang Riddah. Ribuan sahabat Nabi hafiz Quran wafat syahid membela kebenaran ini. Tapi setelah itu tidak ada satupun orang berani melanggar hukum, tidak membayar zakat pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini perintah Allah, janji Allah untuk menegakkan hukum, ditangani oleh Khalifah Abu Bakar sebagai contoh bagi kita, sebagai contoh bagi bangsa Indonesia, sebagai khalifah-khalifah kita yang meneruskan perjuangan-perjuangan pendahulu pendiri negara ini. Ikuti Sayyidina Abu Bakar, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalau ada 1 orang 2 orang tersangkut hukum terus dianggap ini adalah sesuatu yang merusakkan institusi. Tidak. Jangan kita tersangkut hukum, kita menganggap apabila ditegakkan hukum ini adalah penghinaan bagi saya, bagi tempat saya bernaung, bagi institusi saya. Tidak. Jangan kita merasa kalau ada orang menangkap salah satu daripada institusi kita dikatakan mau menghancurkan institusi kita. Tidak. Betul? Orang Melayu mengatakan, jangan karena buruk rupa kaca
dibelah. Kalau muka kita bopeng, kita lihat di cermin, cerminnya dibanting. 1000 kali pun cermin dibanting, muka kita tetap bokeng. Betul? Muka tetap bopeng. Jangan banting cermin. Cermin tidak akan mengubah keadaan, karena apa yang ada di cermin itu sebenarnya keadaan asli yang diperlihatkan ke depan cermin. Bagaimanapun orang yang berbuat dosa itu, para korban-korbannya itu semuanya melihat dan mendengar kejadian ini. Betul tak? Ketika dia bilang saya tidak ada begini, saya tidak ada begitu, saya tidak ada begini, semua korbannya akan mencibir. Enggak ada. Semua korban-korbannya akan mencibir. Di dunia saja dia sudah dihina orang, bagaimana di akhirat dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kiraman katibin, punya kamera yang aktif 24 jam merekam semua kejadian kita. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun, yang gak ada cahaya, nanti di hari akhirat akan diperlihatkan. Itu filmnya. Waktu kau melakukan, kita heran, loh, waktu itu kan gak ada lighting, gak ada sinar, loh kok iso ketok kabeh ya? Baru bingung itu. Baru bingung. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, kalau nggak salah kita terus jujur sampai mati. Kalau bersalah tobat dan ngaku salah, biar dihukum di dunia nggak apa. Nanti kita mati, kita akan ditinggikan derajatnya seperti nabi-nabi, bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang jujur, siddiq, bersama orang-orang mati syahid. Bapak Ibu, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita ingin lihat ketika terjadi zaman Fir'aun. Orang-orang yang bersalah itu jangan ngotot dengan kesalahan, berbahaya. Lebih baik ngaku aja, ya, lebih baik ngaku, tobat, Allah akan muliakan dunia dan akhirat. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka kepada orang yang ngaku salah, tobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang ngaku tobat dosanya itu, dia akan dianggap suci oleh Allah seolah-olah tidak berdosa. Kita lihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa diadu oleh Fir'aun dengan 70.000 tukang sihir. Tukang sihir nih, 70.000 tukang sihir di tanah lapang diadu. Bawa tongkat satu, bawa tali satu. Jadi ada 140.000 tali dan tongkat, disihir jadi ular. Ngejar Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Allah, lemparkan tongkatmu. Satu tongkat, cek, jadi ular gede. Semua tali dan kayunya tukang sihir Fir'aun itu ditelan semua habis. Kemudian ular besar itu dipegang oleh Nabi Musa, jadi ular dari tongkat kecil kembali. Langsung tukang sihirnya lihat, ini bukan sihir, ini pasti kemukjizatan dari Allah. Sujud semua tukang sihir itu. Amanna billah Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman, ngaku salah, ngaku tobat, udah, sihir nggak mempan. Sudah, kami ngaku tobat, Allah lah Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Apa kata Fir'aun? Kamu mengkhianati saya ya? Kamu akan saya potong tanganmu sama kakimu bersilangan. Tangan kiri, kaki kanan dipotong. Min khilaf. Kata tukang sihir Fir'aun, kami hari ini mati, besok juga mati, lusa juga mati. Gak ada masalah dengan mati, asal kami jujur menegakkan agama, jujur dengan kesalahan kami. Kami yakin kesalahan kami akan diampuni Allah. Akhirnya 70.000 orang ini dipotong tangan kiri dan kaki kanannya, disalib di sepanjang sungai Nil, mati. Kenapa? Karena tobat, tidak mau bertahan dengan kekeliruan dan kesalahan. Ditulis di Quran, dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang manis yang kita bisa petik daripada kisah Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun melawan Nabi Musa alaihis salam. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku salah, di dunia dimuliakan Allah, di akhirat dimuliakan Allah. Seluruh persoalan hidupnya dibereskan. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, belum disuruh hijrah sudah hijrah. Di tengah jalan tenggelam ke laut, dimakan ikan. Benar? Dibawa keliling samudra. Kemudian ikan itu tidur di dasar laut 40 hari.
Di dalam ikan itu, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus nggak membelah perutnya, menusuk jantungnya, tidak. Nabi Yunus ngaku salah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Memang aku yang salah, memang aku. Bukan siapa-siapa, aku yang salah. 40 hari Nabi Yunus terus berzikir. Inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka, inni kuntu minadh zalimin. Tiba-tiba ikan itu bangun. Kemudian berkeliling samudra. Nabi Yunus dipulangkan ke kampung halamannya. Dimuntahkan oleh ikan. Wek. Sudah 40 hari tidak makan, tidak minum. Nabi Yunus lemes. Badannya hancur, kulit-kulitnya kena asam lambung ikan, HCl. Geletak, nggak bisa bangun, ngangkat tangan pun nggak bisa. Mestinya menurut hukum alam Nabi Yunus mati kelaparan. Tapi Allah membela orang-orang yang mengaku salah. Datang seekor kambing sedang menyusukan anaknya. Mbek, didatanginya Nabi Yunus ke pinggir laut, dikangkanginya Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal minum aja itu susu. Subhanallah. Setiap hari itu kambing datang menyerahkan susunya, Nabi Yunus minum. Ini kalau orang ngaku salah, Allah selesaikan masalahnya dunia akhirat. Paham Bu? Coba ibu tidur di bawah kambing, nyusu langsung. Kalau nggak diinjek-injek sama kambingnya. Ini kambingnya mengangkang supaya jangan kesenggol Nabi Yunus. Selesai minum, badannya sudah sembuh, kulitnya sudah bagus, mulai bisa makan. Allah tumbuhkan labu. Labunya langsung mateng, masak, bisa dimakan. Selesai itu Nabi Yunus sehat, berdiri, menjumpai kaumnya yang 100% kafir semua. Tiba-tiba ketika Nabi Yunus datang, umatnya semua sudah masuk Islam. Woi Nabi, kemana aja? Kami udah tobat. Datang awan hitam, kami takut kena cilaka. Kami masuk Islam semua, kami cari-cari kok Nabi kemana ya? 40 hari hilang. Kalau kita memang bersalah, dengan jiwa besar mengaku salah, membiarkan penegak hukum mengadili kita, maka institusi kita menjadi terhormat, diri kita menjadi dimuliakan Allah, anak istri kita akan dihormati, nama kita dicatat dan dikenang oleh para malaikat dan seluruh makhluk di atas bumi. Paham? Paham? Paham Pak? Begitu ya. Jadi kalau anak kita ditangkap polisi, kita senang apa sedih? Senang harusnya. Karena Allah akan menyelesaikan masalah kita dunia dan akhir. Bu, kalau suami kita tangkap polisi sedih apa senang? Sedih. Benar. Harusnya senang. Karena kalau suami kita memang bersalah dan dia mengaku, di akhirat aman. Di dunia kita diselesaikan oleh Allah SWT. Kalau kita taat pada hukum, Allah SWT akan muliakan kita dunia dan akhir. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat pada Allah, pada Rasul, ulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, kalau enggak salah kita terus jujur sampai mati. Kalau bersalah tobat dan ngaku salah, biar dihukum di dunia enggak apa. Nanti kita mati, kita akan ditinggikan derajatnya seperti nabi-nabi, bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang jujur, siddiq, bersama orang-orang mati bersama orang-orang yang jangan malah kita bersatu melawan. Nanti sesungguhnya Allah SWT akan menghinakan kita dunia akhirat. Sebelum mati pun orang tahu juga salah kita. Di dalam kubur pun orang akan ceritakan salah kita. Dan di hari kiamat nanti seluruh dosa kita akan diperlihatkan ala ru'usil khalaiq, semua makhluk lihat. Iqra kitabak, baca kitabmu, baca. Bingung, loh itu nyolong tebu, kelihatan nyolong tebu. Loh itu nyolong ayam, kelihatan nyolong ayam. Semuanya kelihatan, nggak bisa ngelak, mulut nggak bisa ngomong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut nggak boleh lagi bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara menjadi saksi.
waktu kallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan menjadi saksi, itu benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Pada saat itu kita mau tobat pun tidak ada gunanya, mau minta ampun sama Allah juga tidak ada gunanya. Maka sebelum itu mari kita ikuti apa yang diajarkan Nabi. Kullu bani Adam khata'un, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kata orang Melayu, tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Semua mana anak cucu Adam khata'un, bersalah semuanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang paling baik dari orang-orang yang bersalah ada orang-orang yang mengaku salahnya dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.